Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Davide Tardozzi kagum, adaptasi cepat Marc Marquez dengan Desmosedici GP24 Hybrid berbuah dominasi di dua seri perdana MotoGP 2025. Musim MotoGP 2025 baru berjalan dua seri, tetapi Marc Marquez sudah menunjukkan tanda-tanda sebagai calon kuat juara dunia. Pembalap Spanyol itu tampil begitu dominan dengan Desmosedici GP24 Hybrid, mencatatkan kemenangan sempurna di dua seri pembuka. Marquez tak hanya merebut pole position, tetapi juga menyapu bersih kemenangan di sprint race dan balapan utama di dua seri pertama musim ini. Kepala tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, mengaku terkesima dengan betapa cepatnya Marquez beradaptasi dengan Desmosedici GP24 Hybrid. Menurutnya, ekspektasi tim memang tinggi terhadap juara dunia 8 kali itu, tetapi tak ada yang menyangka ia akan langsung mendominasi sejak awal musim. Kami tahu Marc adalah pembalap luar biasa, tetapi adaptasi secepat ini sungguh di luar dugaan. Dia seperti sudah mengendarai Ducati selama bertahun-tahun. Cara dia memahami motor, menemukan batasnya, dan segera menemukan kecepatan optimal sangat mengesankan, kata Tardozzi dalam wawancara setelah kemenangan Marquez di seri kedua. Ducati menghadirkan banyak inovasi di Desmosedici GP24 Hybrid, termasuk sistem elektronik yang lebih canggih dan peningkatan aerodinamika yang lebih agresif. Kendati banyak pembalap membutuhkan waktu untuk memahami karakteristik baru motor ini, Marquez justru tampak seperti sudah menyatu dengan mesin buatan Borgo Panigale itu sejak tes pramusim. MotoGP 2025 diawali dengan balapan di sirkuit Buriram, Thailand, di mana Marquez langsung menggebrak dengan merebut pole position. Di sprint race, ia menunjukkan kecepatan luar biasa dan tak terbendung hingga garis finish. Sementara pada balapan utama, ia kembali tampil dominan meski sempat mendapat perlawanan dari Alex Marquez dan Francesco Bagnaia. Seri kedua yang digelar di Termas de Rio Hondo, Argentina, kembali menjadi panggung pertunjukan Marquez. Meski sempat terlibat duel sengit dengan Alex Marquez dan Franco Morbidelli, Marc Marquez tetap berhasil menyapu bersih poin maksimal dengan kemenangan di sprint dan balapan utama. Dua seri ini adalah awal yang sempurna bagi saya. Ducati memberi saya motor yang luar biasa, dan saya hanya perlu berkendara dengan cara saya sendiri. Saya merasa nyaman, percaya diri, dan masih ada ruang untuk berkembang lebih baik lagi, ujar Marquez setelah kemenangan di Argentina. Dengan awal musim yang begitu kuat, banyak pihak mulai meyakini bahwa Marquez sudah berada di jalur yang tepat untuk meraih gelar juara dunia ke-9-nya. Keunggulannya dalam dua seri awal bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga konsistensi dan kemampuannya membaca strategi balapan. Kemenangan di sprint race juga berperan besar dalam mengokohkan posisinya di puncak klasemen. Format baru MotoGP yang memberikan tambahan poin dari sprint membuat dominasi di hari Sabtu semakin krusial bagi perebutan gelar. Jika Marquez mampu mempertahankan performa ini di seri-seri selanjutnya, maka sulit bagi rival-rivalnya untuk mengejar. Namun, musim masih panjang dan pesaing-pesaingnya tentu tidak akan tinggal diam. Bagnaia sebagai dua kali juara dunia Ducati masih berusaha menemukan ritme terbaiknya, sementara Alex Marquez dan Franco Morbidelli juga berpotensi menjadi ancaman serius di balapan selanjutnya. Adaptasi luar biasa Marquez dengan Desmosedici GP24 Hybrid telah membuatnya menjadi kekuatan dominan di awal musim 2025. Kecepatan, pengalaman, dan mentalitas juaranya tampaknya semakin menyatu dengan keunggulan teknologi Ducati, menciptakan kombinasi yang bisa mengantarkan Marquez kembali ke puncak MotoGP. Davide Tardozzi dan tim Ducati tentu berharap tren positif ini bisa terus berlanjut hingga akhir musim. Jika Marquez mampu menjaga performanya dan menghindari cedera, maka bukan tidak mungkin gelar juara dunia sudah dalam genggamannya sebelum musim berakhir. MotoGP 2025 baru dimulai, tetapi Marc Marquez sudah memberi sinyal kuat bahwa tahun ini adalah miliknya. Musim MotoGP 2025 dimulai dengan dominasi Marc Marquez yang meraih kemenangan beruntun di dua seri pembuka, yaitu di Thailand dan Argentina. Keberhasilan ini membuat Marquez memimpin klasemen dengan selisih poin yang signifikan dari para pesaingnya. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bagi tim-tim pesaing,
termasuk Aprilia Racing, yang tengah menantikan kembalinya Jorge Martin ke lintasan. Jorge Martin, juara bertahan MotoGP, mengalami cedera serius selama tes pramusim di Sepang, Malaysia, pada awal Februari 2025. Kecelakaan tersebut menyebabkan patah tulang di tangan dan kaki, memaksanya absen dari tes berikutnya di Buriram, Thailand, serta 2 seri awal musim ini. Cedera ini menjadi pukulan berat bagi Aprilia, yang baru saja merekrut Martin untuk memperkuat tim mereka. Manajer tim, Paolo Bonora, menyatakan bahwa kehadiran Martin sangat penting karena motor RSGP telah dirancang khusus untuknya sejak musim dingin lalu. Absennya Martin membuat pengembangan motor menjadi terhambat. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, menunjukkan ketidaksabarannya untuk melihat Martin kembali berlaga. Rivola mengusulkan agar Martin diberikan kesempatan untuk menjalani tes khusus dengan motor MotoGP sebelum kembali berkompetisi. Tujuannya adalah memastikan kebugaran dan kesiapan Martin, serta menjamin keselamatannya saat kembali ke lintasan. Namun, regulasi saat ini hanya mengizinkan tes semacam itu bagi pabrikan dengan konsesi khusus, seperti Honda dan Yamaha. Aprilia berpendapat bahwa aturan ini perlu diubah demi kepentingan keselamatan pembalap. Usulan Aprilia mendapat dukungan dari Ducati. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, setuju bahwa pembalap yang absen lama akibat cedera seharusnya diizinkan untuk menggelar tes tertutup dengan motor MotoGP. Namun, Ducati mengusulkan agar perubahan aturan ini diterapkan mulai musim 2026. Perbedaan pandangan mengenai waktu implementasi ini menambah kompleksitas dalam upaya merevisi regulasi yang ada. Martin sendiri menargetkan untuk kembali berlaga pada seri keempat di Qatar, yang dijadwalkan pada 11 hingga 13 April 2025. Meskipun demikian, partisipasinya masih bergantung pada proses pemulihan dan hasil tes medis. Martin menyatakan keinginannya untuk menjalani tes sebelum kembali membalap guna memastikan kondisinya benar-benar siap. Ia berharap Aprilia dapat mengatur tes tersebut, meskipun menyadari adanya tantangan terkait regulasi. Absennya Martin di awal musim memberikan keuntungan bagi Marc Marquez, yang memanfaatkan situasi ini untuk memimpin klasemen dengan nyaman. Sementara itu, pembalap lain seperti Francesco Bagnaia mengalami kesulitan untuk mengimbangi performa Marquez. Bagnaia bahkan mempertimbangkan untuk kembali menggunakan motor Ducati dari musim sebelumnya demi meningkatkan performanya. Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya kehadiran Martin dalam persaingan kejuaraan, mengingat potensinya untuk menyaingi Marquez dan pembalap top lainnya. Kembalinya Jorge Martin diharapkan dapat memberikan dinamika baru dalam persaingan MotoGP 2025. Namun, tantangan besar menanti, baik bagi Martin dalam memulihkan performanya, maupun bagi Aprilia dalam memastikan kesiapan teknis dan strategis. Perdebatan mengenai perubahan regulasi tes bagi pembalap yang cedera juga menjadi isu penting yang perlu diselesaikan demi keselamatan dan fair play dalam olahraga ini. Secara keseluruhan, MotoGP 2025 menjanjikan persaingan yang semakin ketat dan menarik dengan kembalinya para pembalap top ke lintasan. Para penggemar tentu menantikan aksi-aksi seru dan kompetisi yang semakin memanas seiring berjalannya musim. Bos Ducati bongkar, Jorge Martin adalah lawan yang harus diwaspadai Marc Marquez di MotoGP 2025. Keganasan Marc Marquez pada MotoGP 2025 masih tak terbendung. Satu-satunya yang paling mungkin menjadi batu sandungan adalah Jorge Martin, yang saat ini masih absen. Pendapat tersebut diutarakan langsung oleh manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, setelah melihat betapa gilanya performa Marquez di awal musim. Marquez telah menyapu bersih 2 seri pertama musim ini di MotoGP Thailand dan MotoGP Argentina. Kemenangan yang diraihnya pun terbilang sensasional. Pembalap berusia 32 tahun itu meraih pole position, menang dalam sprint race, serta mendominasi balapan utama dengan konsistensi luar biasa. Tidak ada yang mampu mendekati kecepatan Marquez, termasuk rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia, yang masih kesulitan menyesuaikan diri dengan Ducati Desmosedici GP24 Hybrid. Tardozzi mengaku sangat puas dengan keputusan Ducati untuk merekrut Marquez, meskipun sebelumnya mereka telah mencapai kesepakatan verbal dengan Jorge Martin.
Pertaruhan besar tersebut tampaknya mulai terbayar. Ducati optimistis bahwa musim ini bisa menjadi momen kebangkitan Marquez sebagai juara dunia. Marc sangat dewasa saat ini, kata Tardozzi dikutip dari Corse di Moto. Hari ini dia membalap dengan kekuatan penuh seperti saat dia memenangkan kejuaraan dunia, tetapi tanpa melakukan kesalahan. Perubahan gaya balap Marquez yang lebih terkontrol membuatnya mampu menangani tekanan dengan lebih baik. Kini, ia tidak lagi terburu-buru, tidak panik, dan lebih tenang dalam mengambil keputusan di lintasan. Karakter kuat dan kecerdasannya tetap ada, tetapi kini ia lebih matang dalam menentukan strategi balapnya. Dengan kondisi Bagnaia yang masih berusaha mengembalikan kepercayaan diri, Tardozzi menilai tidak ada yang bisa mengalahkan Marquez untuk saat ini. Namun, ia tetap mewaspadai kehadiran Jorge Martin yang kini memperkuat Aprilia. Ujian sesungguhnya bagi Marquez akan muncul tahun ini dengan keberadaan Jorge Martin, saat dia sudah berada dalam performa terbaiknya, kata Tardozzi. Jorge Martin dikenal sebagai salah satu pembalap tercepat saat ini. Musim lalu, saat masih membela Prima Pramac Ducati, ia selalu mencatatkan waktu lap yang fantastis dan konsisten berada di papan atas. Namun, tahun ini tantangannya berbeda. Selain karena kepindahannya ke Aprilia, Martin juga harus beradaptasi dengan motor baru, RSGP, serta pulih dari cedera. Martin absen sejak tes pramusim MotoGP 2025 akibat kecelakaan Hixide yang cukup keras di sirkuit Sepang, Malaysia, pada awal Februari lalu. Meski begitu, ia dikabarkan sedang dalam tahap pemulihan dan berharap bisa kembali ke lintasan pada MotoGP Qatar 2025 bulan depan. Jika Martin bisa langsung tancap gas dengan motor barunya, ia diprediksi akan menjadi pesaing terkuat bagi Marquez. Martin adalah pembalap yang sangat cepat dan penuh determinasi. Jika dia bisa menemukan ritme yang tepat dengan RSGP, maka dia akan menjadi ancaman nyata bagi Marquez, ujar Tardozzi. Selain Martin, Bagnaia juga diperkirakan akan kembali tampil kuat. Sebagai juara dunia 2 kali, Bagnaia masih memiliki peluang besar untuk bangkit dan memberikan perlawanan kepada Marquez. Francesco Bagnaia akan kembali ke performa terbaiknya. Saya yakin ia akan menjadi pesaing utama dalam perburuan gelar juara dunia, kata Tardozzi. MotoGP 2025 diprediksi akan menjadi musim yang sangat menarik dengan rivalitas ketat antara Marquez, Martin, dan Bagnaia. Dengan Marquez yang sedang dalam kondisi terbaiknya, Martin yang berambisi besar untuk bersinar bersama Aprilia, serta Bagnaia yang berusaha kembali ke puncak, persaingan di lintasan akan semakin panas dan tak terduga. Kini, semua mata tertuju pada Jorge Martin. Akankah ia benar-benar menjadi ancaman terbesar bagi Marc Marquez di musim ini? Jawabannya akan terungkap setelah Martin melakukan comeback dan mulai beraksi dengan RSGP terbaru miliknya. Marc Marquez dijuluki Dewa Ducati, sapu bersih kemenangan di MotoGP Argentina 2025. Sirkuit Termas de Rio Hondo kembali menjadi saksi kehebatan Marc Marquez dalam mengendarai motor balapnya. Pembalap Ducati itu sukses meraih kemenangan di MotoGP Argentina 2025 yang digelar pada Senin kemarin dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan hasil ini, Marquez kini memegang rekor sebagai pembalap dengan kemenangan terbanyak di sirkuit tersebut, yakni 4 kali naik podium tertinggi. Dominasi yang ditunjukkan Marquez sejak awal musim ini pun membuatnya dijuluki Dewa Ducati. Sejak lampu start padam, Marquez langsung menunjukkan kelasnya dengan mempertahankan posisi terdepan. Sementara itu, pertarungan sengit terjadi di belakangnya antara Alex Marquez, adik kandungnya, dan Francesco Bagnaia, juara bertahan MotoGP musim lalu. Bagnaia sempat menyalip Alex Marquez, tetapi pembalap Gresini Racing itu tak tinggal diam. Dengan manuver brilian, Alex berhasil merebut kembali posisi kedua, tepat di belakang sang kakak. Persaingan antar pembalap Ducati semakin menarik untuk disaksikan. Pada lap keempat, Alex Marquez memanfaatkan kesalahan kecil kakaknya yang terlalu melebar di tikungan 2. Dengan sigap, Alex mengambil alih pimpinan balapan, sementara Marquez harus puas turun ke posisi kedua. Di belakang mereka, Franco Morbidelli menunjukkan performa impresif dengan berhasil menyalip Bagnaia untuk merebut posisi ketiga.
Meskipun tertinggal, Marc Marquez tidak membiarkan adiknya melaju begitu saja. Dengan ketenangan dan kecepatan yang luar biasa, ia terus menempel ketat Alex. Hingga lap ke-12, Marquez masih berada di posisi kedua dengan selisih waktu yang sangat tipis dari adiknya, sementara Morbidelli dan Bagnaia tertinggal lebih dari 1 detik. Pada 5 lap terakhir, Marc Marquez kembali menunjukkan kehebatannya. Dengan manuver agresif namun bersih, ia berhasil merebut kembali posisi terdepan dari Alex Marquez. Setelah menyalip sang adik, The Baby Alien langsung tancap gas, menciptakan jarak lebih dari 1 detik. Dominasi Marquez semakin terasa ketika ia berhasil menjaga keunggulannya hingga garis finish. Alex Marquez akhirnya harus puas di posisi kedua, sedangkan Morbidelli mengamankan podium ketiga setelah mempertahankan posisinya dari kejaran Bagnaia. Kemenangan di Argentina ini merupakan kemenangan kedua Marquez musim ini setelah sebelumnya ia juga menang di seri pembuka. Dengan performa yang begitu impresif, banyak pihak mulai menyebutnya sebagai Dewa Ducati, mengingat kemampuannya menjinakkan Desmosedici GP24 dengan sempurna. Bagi Marquez, kemenangan ini tidak hanya menambah koleksi trofi, tetapi juga menegaskan statusnya sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Dengan 4 kemenangan di Termas de Rio Hondo, ia kini menjadi pembalap dengan kemenangan terbanyak di sirkuit tersebut, melewati rekor sebelumnya yang ia pegang bersama Valentino Rossi dan Maverick Vinales. Dalam wawancara pasca balapan, Marquez mengungkapkan rasa puasnya atas kemenangan ini. "Saya sangat senang dengan hasil ini. Motor bekerja dengan sangat baik, tim telah melakukan pekerjaan luar biasa, dan saya menikmati setiap momen di lintasan. Ini adalah kemenangan yang sangat berarti," ujarnya. Sementara itu, banyak pengamat MotoGP yang mengakui bahwa Marquez telah menemukan kembali sentuhan terbaiknya setelah beberapa tahun mengalami cedera dan kesulitan dengan Honda. Keputusan berani untuk hijrah ke Ducati kini terbukti sebagai langkah yang tepat. Legenda MotoGP, Casey Stoner, bahkan memuji performa Marquez. "Apa yang dilakukan Marc dengan Desmosedici GP24 sungguh luar biasa. Dia telah menunjukkan bahwa dia masih memiliki kecepatan dan mentalitas juara. Saya pikir dia akan menjadi ancaman besar di kejuaraan musim ini," kata Stoner. Dengan 2 kemenangan beruntun, Marquez kini memimpin klasemen sementara MotoGP 2025. Jika performanya tetap konsisten, bukan tidak mungkin ia akan merebut gelar juara dunia yang telah lama ia dambakan sejak terakhir kali memenangkannya pada 2019. Seri berikutnya akan berlangsung di Amerika Serikat, tepatnya di Circuit of the Americas, COTA, trek yang juga dikenal sebagai salah satu favorit Marquez. Para pesaingnya, seperti Bagnaia, Morbidelli, dan Fabio Di Giannantonio, tentu akan berusaha keras menghentikan laju sang Dewa Ducati. Namun, melihat performanya sejauh ini, Marc Marquez tampaknya masih sulit dibendung. Jika ia terus mempertahankan kecepatannya, bukan tidak mungkin musim ini akan menjadi miliknya. MotoGP 2025 baru saja dimulai, namun dominasi Marc Marquez sudah terasa. Akankah ia terus melanjutkan tren positif ini dan membawa Ducati meraih kejayaan? Kita tunggu saja kelanjutannya di seri berikutnya.